Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Bek muda Indonesia, Pratama Arhan, diprediksi akan menjadi pemain top Asia. Ex-pemain Singapura, Baihaki Kaizan yang mengungkapkan pendapat itu. Di Piala AFF 2020, Pratama Arhan menunjukkan diri menjadi bek sayap yang potensial. Dia cuma sekali absen saat leg 1 final Piala AFF 2020. Saat Pratama Arhan tak bermain, Indonesia dihajar oleh Thailand dengan skor telak 0-4. Ketika bek PSIS Semarang itu bermain, skuad Garuda mencatatkan 3 hasil imbang dan 4 kemenangan. Kontribusi Pratama Arhan untuk Indonesia berupa 2 gol. Salah satu gol dicetak ke gawang Singapura di babak semifinal, satu lainnya saat membantu Indonesia menang 4-1 atas Malaysia. Berkat penampilan bagus di Piala AFF, Pratama Arhan mendapatkan gelar sebagai pemain muda terbaik. Baihaki Kaizan pun mempunyai keyakinan tinggi pada bek 19 tahun itu. Dik, kamu ini bakal jadi pemain kelas di Asia, Dik. Jaga diri kamu baik-baik, main di luar jika bisa untuk tingkatkan lagi pengalaman. Luar biasa, kata ex pemain Persija Jakarta dan Persib Bandung itu. Pratama Arhan sudah dikaitkan dengan klub Korea Selatan, Jeongnam Dragons. Selain Pratama Arhan, Alfiandra Dewangga juga dikaitkan dengan klub divisi 2 Liga Korea itu. Di Liga 1 musim ini, Pratama Arhan sudah bermain sebanyak 6 kali. Dia belum membukukan gol atau assist untuk Laskar Mahesa Jenar. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyambut kepulangan Timnas Indonesia. Dalam pidatonya, ia menyebut tugas selanjutnya adalah berlaga di Piala AFF U23. Timnas Indonesia baru saja berjuang di ajang Piala AFF 2020. Hasilnya, skuad Garuda keluar menjadi runner-up. Bisa tampil sampai final, Indonesia harus mengakui ketangguhan Thailand. Anak asuh Shin Taeyong dikalahkan 0-4 pada leg pertama, kemudian cuma bisa berimbang 2-2 di leg kedua pada Sabtu 1 Januari 2022. Sehari berselang, Minggu 2 Januari 2022, skuad Timnas Indonesia langsung pulang ke tanah air. Setibanya di Jakarta, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule langsung menyambutnya. Dilihat dari unggahan Iwan Bule di Instagram, ia sedang berpidato di depan skuad di Hotel Sultan. Fotonya ia beri caption ucapan terima kasih. Mayoritas pemain skuad Timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2020 memang masih di kisaran 19 hingga 23 tahun. Artinya, banyak yang akan berlaga di ajang Piala AFF U23 2022. Turnamen itu sendiri akan digelar pada 14 hingga 26 Februari 2022. Indonesia datang dengan status juara bertahan usai bisa mengangkat trofi pada edisi 2019.
Elkan Bagot dan 3 pemain Indonesia mendadak kena hukum sehingga tak boleh bermain di leg kedua final Piala AFF 2020 karena dianggap melanggar aturan bubble. Ada misteri yang menyertai. Dalam usaha mengejar ketertinggalan agregat atas Thailand di final leg pertama, Indonesia harus kehilangan 4 pemain, yakni Elkan Bagot, Victor Igbonevo, Rizky Dwi, dan Rizky Ridho. Mereka tak boleh main di leg kedua pada Sabtu 1 Januari. Pemberitahuan bahwa keempat pemain tersebut kena hukum disampaikan pemerintah Singapura melalui Kepala Singapore Sport Institute, Su Chun Wei, dalam email kepada PSSI pada hari Jumat 31 Desember atau sehari jelang leg kedua. Di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Elkan Bagot dan 3 pemain Indonesia melanggar aturan bubble. Akibatnya, mereka pun tak boleh main di final leg kedua tadi malam yang berakhir imbang 2-2. Bicara mengenai hukuman tersebut, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengutarakan rasa heran karena merasa sudah dapat denda dan membayarnya oleh AFF pada 23 Desember lalu setelah 4 pemain Indonesia tersebut dinyatakan melanggar aturan bubble. Kami sudah membayar denda itu, kok sekarang secara mendadak mereka menghukum pemain dengan tidak boleh bermain nanti malam, kata Sekjen PSSI Yunus Nusi pada saat itu sebelum laga final. Secara kronologis, Elkan Bagot CS diduga keluar hotel pada 15 Desember sehingga Indonesia kena denda. Elkan Bagot dan Rizky Ridho kemudian bisa tampil bermain pada final leg pertama lawan Thailand pada hari Rabu 29 Desember lalu, sebelum akhirnya malah tidak boleh bermain dalam partai final leg kedua. Di sisi lain, muncul pula keanehan lain yang sampai kini masih jadi misteri. Hal itu seputar postingan Elkan Bagot dalam usahanya menjelaskan situasinya. Dengan kata lain, Elkan Bagot CS bisa keluar hotel setelah mendapatkan informasi dari official bahwa mereka boleh-boleh saja melakukan itu. Tentu saja, seperti kemudian diketahui bersama, Elkan CS jadi kena hukuman. Sejauh ini, masih jadi misteri siapa official yang memperbolehkan Elkan Bagot dan ketiga pemain timnas Indonesia lainnya keluar dari hotel sampai kena denda dan hukuman. Postingan Elkan seputar hal itu di akun medsosnya juga sudah tergeser oleh story lain. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time!